Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman Handriawan, dan kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang telah dibuat dari teman-teman saya sebelumnya. Tentang yang pertama sudah dijelaskan apa itu SQL, bagaimana penggunaannya, bagaimana tabel-tabel pada database, membuat tabel pada database, kemudian membuat form. Yang selanjutnya yang saya akan lakukan di sini adalah mencoba untuk memberikan contoh ketika kita ingin menambahkan sebuah button atau pada tombol-tombol pada form yang sudah kita buat. Di sini tabel yang sudah kita pergunakan sebelumnya yaitu adalah tabel mahasiswa. Di sini namanya TBL mahasiswa, yang menunjukkan TBL ini adalah mempermudah kita mengidentifikasi bahwa ini adalah sebuah tabel. Dari tabel mahasiswa ini kita dapat mengetahui adanya NIM, nama, angkatan, jurusan, nomor HP, dan nilai dari setiap orangnya. Yang sudah diberikan tutorial pada yang sebelumnya itu, kita sebelum memasukkan button kita harus membuat form dulu dengan cara create, kemudian pilih form di sini. Maka tampilan akan seperti ini. Untuk memasukkan button-button tidak bisa dalam tampilan view yang layout view seperti ini, maka harus kita ubah menjadi design view. Di design view ini kita bisa atur jika memang kurang lebar diperlebar atau terlalu lebar dipersempit, karena kita akan memberikan sebuah button atau tombol untuk mempermudah itu di bawah sini, maka yang di bawah ini kita berikan ruang untuk sedikit lebih lebar. Kemudian cara untuk memasukkan tabel itu sendiri, kita bisa masuk ke menu desain, kemudian kita pilih button sini, button, kita klik button. Nah, kita akan tempatkan itu di sebelah sini. Button ini akan berisi bagaimana kita memasukkan data baru. Data baru itu ada di record operation, add new record. Jadi kalau kita mau memasukkan data baru itu add new, membuat record baru di tabel mahasiswa. Kemudian next, kita pakai teks saja. Teksnya itu kita ubah dengan daftar baru seperti ini. Kemudian kita next. Ini adalah nama dari button itu sendiri. Kita finish saja. Daftar baru. Kita bisa tempatkan, posisikan ini di mana saja. Kita juga bisa atur ini bukan sebesar apa, selebar apa, kita bisa atur semuanya di sini. Daftar baru. Kita buat di tengah. Nah, kita buat button baru lagi sekarang. Sini. Nah, kemudian button yang kedua ini kita akan buat untuk menghapus record. Jadi recordnya itu jika memang sudah tidak diperlukan lagi bisa kita hapus, dan agar dipermudah penghapusannya bisa menggunakan button ini. Delete record.
next, text. Ini bisa kita ubah teksnya itu menjadi hapus. Kemudian next, ya ini namanya kita finish saja. Udah jadi hapus di sini. Agar memperindah, kita bisa samakan ya besarnya. Hapus, ada daftar baru. Kemudian kita buat lagi button satu lagi sebelah sini. Yang nantinya itu akan menjadi save, menyimpan. Karena ketika kita sudah daftar baru dan itu tidak disimpan maka itu akan tidak tersimpan di record kita. Maka kita perlu menambahkan simpan. Seperti itu. Next. Kemudian di sini kita pilih teks saja, kita ubah namanya menjadi simpan. Kemudian next. Ini nama dari button itu sendiri, finish. Kita atur sedemikian rupa sehingga enak untuk dipandang, dan tujuan dari pembuatan button sendiri adalah untuk mempermudah. Oke. Kita akan coba apakah button yang kita buat tadi ini dapat bekerja atau tidak. Ya, cara mencobanya ya kita ubah tampilan dari view-nya ini menjadi form view. Seperti ini. Di sini sudah ada nama-nama. Untuk next, sebenarnya kita juga bisa menggunakan button, cuman di sini sudah tersimpan, sudah diberikan fasilitas oleh Microsoft Access untuk bisa next. Jika kita rasa data ini sudah tidak diperlukan lagi, maka kita bisa hapus. Mau delete satu record. Seperti itu. Kita pilih yes. Maka record yang tadi otomatis akan hilang. Data bermahasiswa dihapus. Karena tadi kita memilih hapus. Nah, ketika kita pilih daftar baru, maka ini bisa kita isikan. Misalkan namanya 14, 19, 10, 10, 10, 1. Namanya itu misalkan adalah Ahmad. Di angkatan, karena ini yang 14, maka di angkatan 2014 ada di jurusan mesin, dan nomor HP-nya adalah 0876543321. Nah, cantik sekali. Nilainya itu adalah 99. Nah, data yang kita masukkan ini maksudnya karena di sini ada tanda ini pensil, atau artinya kita sedang menulis. Dan data ini belum disimpan. Untuk menyimpan ini semua kita perlu klik simpan, maka datanya akan tersimpan. Jadi kita lihat di tabel mahasiswa. Ini kita butuh refresh. Nah, setelah di refresh, maka yang tadi akan hilang, yang di delete, dan Ahmad di sini akan muncul yang baru kita tambahkan tadi. Sesuai yang kita tambahkan, NIM-nya sekian, namanya adalah Ahmad, angkatan 2014, jurusan teknik mesin, nomor HP-nya ini sudah kita tambahkan tadi, dan nilainya adalah 99.
Oke, selanjutnya kita sudah coba buat form. Kemudian kita akan membuat makro. Caranya adalah kita create di sini, kemudian pilih makro. Makro ini adalah tampilan makro. Selanjutnya saya ingin membuat sebuah pemberitahuan atau cek apakah mahasiswa tersebut itu telah lulus atau tidak dengan nilai yang telah dia capai. Maka caranya adalah di makro ini kita klik if. Nah, if di sini adalah menandakan sebuah kondisi, dan kondisi yang akan saya ambil itu adalah pada record nilai. Nah, di makro ini kita tambahkan if jika nilai lebih besar dari misalkan 80, action yang akan terjadi apa? Ketika nilai itu lebih dari 80, kita akan menampilkan message box. Message box ini adalah sebuah peringatan dan pesannya yang akan berbunyi selamat Anda lulus, dan titelnya itu adalah predikat kelulusan. Nanti tipenya ini menggunakan information. Nah, kemudian jika nilainya itu lebih dari 80, kemudian ini yang akan terjadi. Dan bagaimana jika di bawah 80? Kita buat lagi, masukkan if lagi, if nilai kurang dari 80, maka yang terjadi adalah kita akan membuat message lagi, message box. Pesannya adalah maaf Anda belum lulus. Tipenya kita pilihkan information, dan titelnya sama seperti di atas, yaitu adalah predikat kelulusan. Untuk menjalankan makro ini perlu kita simpan, dan maksudnya di sini message itu pesannya ya. Beep itu adalah suara, jadi ketika makro ini muncul maka akan menimbulkan suara. Di sini kita pilih yes untuk memberikan sebuah, memberitahukan kalau ini sebuah peringatan seperti itu. Tipenya informasi, dan titelnya itu yang akan tertulis nanti di bagian titel adalah predikat kelulusan. Untuk menjalankan ini kita perlu simpan dengan M di sini maksudnya adalah makro dari kelulusan. Oke, makro sudah dibuat. Kemudian kita kembali ke form awal. Di form awal ini kita akan tambahkan button lagi untuk menampilkan makronya. Jadi itu ada di vitamin mahasiswa, kita pilih
tampilannya diubah ke design view. Nah, di design view ini seperti yang tadi sudah kita bahas, bagaimana membuat button. Kita klik button yang ada di sini, kita tempatkan di sini. Namun sekarang berbeda. Kalau tadi kita hanya ingin seputar record ya, ada di bagian record operation. Di sini menambahkan, menghapus, menduplikasi, mencetak, menyimpan, atau button mengisi. Sekarang karena kita akan memilih makro, maka ada di yang paling bawah, miscellaneous. Di sini kita pilih dan makro. Pilih next. Ini ditanyakan makro yang mana yang akan kita pergunakan. Karena hanya ada satu makro, maka pilih kita makro kelulusan. Pilih next. Itu nanti berupa teks saja ya, bisa menggunakan gambar seperti yang terlihat di sini, gambar, atau kita bisa menggunakan teks. Teksnya itu adalah cek kelulusan Anda, cek kelulusan Anda, seperti itu. Next, ini adalah namanya. Oke, finish saja. Nah, ini untuk mempermudah agar juga menarik perhatian, karena ini sangat penting tingkat kelulusan, maka ini dibuat lebih besar daripada yang lainnya. Seperti itu. Juga kita di sini perlu menambahkan next ya. Next, jika ini sudah diketahui, biar lebih mudah, next atau previous dari tabel itu sendiri, dari record di tabel mahasiswa, perlu kita tambahkan next atau preview. Ini di sini kita masukkan lagi satu button, find next, go to next record. Ini maksudnya adalah kita akan berangkat ke record yang setelahnya. Next, kita pilih gambar aja. Oke, ini kita tekan sebelah sini untuk next. Ini juga bisa digerakkan menggunakan arah ya, jika hanya sedikit pergerakannya bisa menggunakan arah. Kemudian kita tambahkan satu lagi untuk previews yang sebelumnya. Tadi kita sudah buat yang setelahnya, atau sekarang kita buat yang sebelumnya. Next, kita gunakan gambar seperti itu yang dilihat di sini. Next, dan finish saja. Nah, kemudian ini buatkan itu cantik. Ya, sudah finish. Untuk ini dulu kita akan coba. Untuk mencobanya kita ubah dari design view menjadi form view. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, kita tahu data pertama yang ada di tabel mahasiswa itu adalah Robert, maka yang akan muncul di sini pertama kali adalah Robert. Kita next, misalkan Joshua. Next lagi adalah Cindy. Nah, bagaimana untuk kita mengecek makro yang tadi sudah kita buat? Maka tekan cek kelulusan Anda. Pada ini dilihat namanya tadi kan kita tempatkan di makro, itu adalah titelnya dengan predikat kelulusan akan muncul di sebelah sini. Dan ini adalah message-nya, maaf Anda belum lulus, karena kriteria tadi adalah nilai itu harus sama dengan minimal 80. Kalau di bawah tadi 80, maka akan muncul maaf Anda belum lulus. Coba kita cari yang di atas 80. Seperti ini 99, cek kelulusan Anda. Selamat, Anda lulus. Karena memenuhi kriteria. Kriterianya adalah nilai di atas 80.
Oke. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan selamat berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.